Nah, sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan bersama Ustazah Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 3 ini kita akan membahas tentang pertumbuhan macam-macam hewan. Salah satunya yaitu pertumbuhan ayam. Kalian tahu ayam? Ada yang punya di rumah? Nah, pertumbuhan ayam dimulai dari telur. Telur ayam merupakan calon bibit ayam. Setelah dierami, telur ayam akan menetas anak-anak. Pada saat menetas, tubuh anak ayam berukuran kecil. Anak ayam mengalami pertumbuhan. Makin lama, tubuhnya makin besar. Akhirnya, tubuh anak ayam sebesar induknya. Nah, seperti ini anak-anak. Bagaimana dengan hewan lainnya? Apakah juga mengalami pertumbuhan? Iya, pasti semuanya mengalami pertumbuhan. Hewan-hewan lain juga mengalami pertumbuhan. Nah, sekarang kita amati ya. Apakah kalian memelihara kucing di rumah? Banyak ya yang melihara kucing di rumah. Nah, coba lakukan pengamatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kucing. Pertumbuhan kucing. Nah, ini baru lahir anak-anak. Contohnya seperti ini, kecil sekali. Nah, yang ini baru berumur 1 bulan. Dan yang ini sudah berumur 1 tahun. Kalian tahu kan bedanya? Nah, apakah kalian suka bermain anak-anak? Nah, semuanya pasti suka bermain. Kalian tahu permainan apakah ini? Apa ayo? Betul, lompat tali. Nah, lompat tali ada penjelasannya anak-anak ya. Permainan lompat tali mengajarkan untuk saling menghargai. Nah, semua orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Walaupun demikian, kita harus tetap menghargai dan menyayangi teman. Permainan lompat tali dapat terlaksana karena ada kerjasama para pemainnya. Kerjasama artinya usaha sekelompok orang dalam mencapai tujuan bersama. Kerjasama dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama. Kerjasama tidak boleh dilakukan untuk keburukan. Dalam kerjasama harus ada sikap saling menyayangi dan menghargai. Sikap menyayangi dan menghargai termasuk pengamalan sila-sila Pancasila. Begitu anak-anak. Nah, sekarang coba kalian suka makan ikan enggak? Oh, banyak yang suka makan ikan. Nah, anak-anak, ikan adalah contoh hewan yang hidup di air. Ada banyak sekali jenis ikan. Ada ikan yang biasa dimakan, dan ada juga yang biasa digunakan untuk hiasan. Apakah di rumah kalian ada akuarium? Jenis ikan apakah yang biasa dipelihara di dalam akuarium? Selain ikan, masih ada hewan yang hidup di air. Nah, seperti udang, kecebong, dan jentik-jentik nyamuk. Berdasarkan airnya, ikan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Mudah kan anak-anak? Nah, sekarang kita akan mempelajari daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Seperti hewan sejenisnya, kupu-kupu betina bertelur. Kemudian, telur itu diletakkan di atas daun. Telur menetas menjadi larva. Larva adalah hewan muda yang akan berubah bentuk ketika menjadi dewasa. Larva kupu-kupu disebut ulat. Ulat makan dedaunan. Makin lama, ulat berkurang jumlah makannya dan gerakannya. Akhirnya, ulat diam tidak bergerak. Seiring dengan makin lemah gerakannya, ulat membungkus dirinya dengan benang. Benang itu terbuat dari air liurnya.
Setelah seluruh tubuhnya terbungkus benang, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah menjadi kepompong, ulat berhenti makan anak-anak. Nah, secara perlahan, kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Setelah perubahannya sempurna, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan bertelur lagi dan meletakkan telurnya di atas dedaunan lagi. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat akan berubah menjadi kepompong, dari kepompong berubahlah menjadi kupu-kupu lagi. Begitu terjadi terus-menerus anak-anak. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi, anak-anak, kupu-kupu dewasa akan bertelur. Kupu-kupu betinanya akan bertelur. Kemudian, telur-telurnya akan diletakkan di atas dedaunan. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Nah, setelah ulat, jadi kepompong. Dan kepompong menjadi kupu-kupu. Begitu seterusnya anak-anak. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, jika ada teman meminta saran kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bagus, kalian boleh memberikan kritik atau saran kepada temanmu. Kritik atau saran harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Nah, yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Mengkritik tidak boleh di depan banyak orang. Mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Dan yang terakhir, mengkritik tindakannya bukan orangnya. Lakukan dengan tersenyum supaya tidak menyinggung perasaannya. Dan akhiri dengan kesimpulan. Nah, sekarang kita akan mempelajari daur hidup katak ya anak-anak. Katak dewasa meletakkan telurnya di dalam air. Setelah beberapa hari, telur tersebut menetas dan menghasilkan berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang dan tumbuh makin besar. Seiring dengan ukuran tubuhnya yang makin besar, tumbuhlah sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ekornya makin lama makin pendek anak-anak. Berudu berubah menjadi katak muda dan masih bernapas dengan insang. Akhirnya, katak muda berubah menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Katak dewasa akan bertelur. Telur menetas dan menghasilkan berudu lagi. Begitu seterusnya, daur hidup katak. Nah, seperti ini anak-anak. Katak dewasa akan bertelur. Kemudian, telur menetas menjadi berudu berkaki. Dan kemudian akan berubah menjadi katak berekor. Ada ekornya anak-anak. Kemudian akan berubah menjadi katak muda dan ekornya akan menghilang. Dan kemudian menjadi katak dewasa. Begitu seterusnya. Nah, sekarang anak-anak, kalian kan tentu mempunyai teman yang beragam keberaniannya dalam bermain dengan hewan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ada yang berani memegang kucing, ada yang berani memegang katak, kupu-kupu, dan hewan yang lain. Namun, ada juga yang agak-agak takut, tetapi ada yang tidak berani sama sekali memegang hewan. Kalian tidak boleh menghinanya ya, kalian juga harus menghargai temanmu itu, karena sikap menghargai merupakan pengamalan Pancasila, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, sekarang kan musimnya penyakit ya. Ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan. Di antaranya adalah dari nyamuk dan lalat. Nyamuk dapat menularkan penyakit demam berdarah. Nah, lalat dapat menularkan penyakit perut. Bagaimana daur hidup nyamuk dan lalat? Nah, yang pertama daur hidup nyamuk ya anak-anak. Daur hidup nyamuk. Nah, seperti ini anak-anak. Nyamuk dewasa akan bertelur.
Nah, seperti itu gambarnya ya anak-anak. Kemudian telur nyamuk akan berubah menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk. Dan kemudian akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Dan kemudian menjadi nyamuk dewasa lagi. Nah, untuk daur hidup lalat, seperti ini anak-anak. Jadi, lalat dewasa akan bertelur. Dan telur akan berubah menjadi larva atau belatung anak-anak. Dan kemudian akan berubah menjadi pupa dan pupa akan menjadi lalat dewasa lagi. Dan begitu seterusnya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak di musim penyakit seperti ini. Nah, bagaimana sekarang di lingkungan yang kalian tinggal? Kalian suka tinggal di lingkungan yang seperti apa? Kalian tentu suka tinggal di lingkungan yang bersih dan sehat, bukan? Nah, lingkungan yang bersih dan sehat merupakan idaman semua orang. Adapun cara menjaga kebersihan lingkungan adalah sebagai berikut. Perhatikan ya anak-anak. Yang pertama, memelihara kebersihan lingkungan rumah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan pemukiman. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang keempat, menjaga kebersihan di tempat umum. Dan terima kasih anak-anak. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.